Halo semuanya, apa kabar? Untuk di video kali ini kita akan lanjut ke chapter yang baru, yaitu di chapter ke-8. Di chapter ke-8 ini kita akan membahas terkait dengan materialitas atas salah saji pelaporan keuangan beserta risiko auditnya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk materialitas dan risiko audit sudah sering kita bahas ya. Kita bahas secara singkat di chapter-chapter sebelumnya terkait dengan materialitas dan juga risiko audit. Itu apa sih? Udah kita bahas sebenarnya. Cuma di sini ya yang kita bahas terkait dengan materialitas dalam materialitas atas salah saji pelaporan keuangan ya. Itu. Dan juga risiko audit yang dihadapinya. Nah, ini yang materi yang kita bahas di chapter ke-8. Nah, sebelumnya itu kita mau bahas dulu terkait dengan materialitas. Materialitas itu apa? Tadi sudah saya sampaikan, sudah sering kita sebutkan terkait dengan materialitas ini ya di chapter-chapter sebelumnya. Dari chapter, kalau nggak salah dari chapter 1 semua udah ya. Dari chapter 2, 3, 4, dan seterusnya sampai chapter terakhir juga kita ada bahas terkait dengan materialitas. Nah, ini materialitas itu apa? Yaitu besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadinya salah saji. Nah, ini terkait dengan informasi akuntansi yang salah saji ya, di mana kesalahan penyajian ini dapat mengubah atau memengaruhi pertimbangan dari pihak-pihak yang memberikan kepercayaan atas informasi tersebut. Itu apa? Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penentuan atau memberikan keputusan finansial. Gitu. Nah, ini terkait dengan materialitas. Jadi ya, besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi salah saji mungkin dapat mengubah atau memengaruhi pertimbangan pihak yang memberikan kepercayaan atas informasi tersebut. Gitu. Jadi suatu kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut, yang informasi atas salah saji tersebut dapat memengaruhi atau merubah pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh si pemakai laporan keuangan secara rasional. Itu terkait dengan materialitas. Jadi terkait dengan salah saji ya, salah saji material pada pelaporan keuangan yang dapat mengubah pertimbangan atau keputusan dari pihak pengguna laporan keuangan. Gitu. Nah, materialitas kesalahan penyajian dalam suatu rekening atau suatu saldo bisa terdiri dari dua hal ya. Jadi ada dua hal terkait dengan kesalahan penyajian yang dianggap materialitas ya, yang dianggap material. Yang pertama itu kesalahan penyajian yang diketahui atau non-misstatement. Yang kedua itu adalah kesalahan penyajian yang diperkirakan atau likely misstatement. Jadi ada dua kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang material atas suatu rekening. Bisa terdiri dari dua hal ini. Yang pertama, kesalahan penyajian yang diketahui atau non-misstatement, yaitu kesalahan penyajian yang diketahui oleh si auditor berdasarkan pada pengujian atas suatu sampel dari populasi. Jadi ini kesalahan yang sudah diketahui sama auditor ya pada saat proses audit berlangsung. Gitu. Pada saat proses audit berlangsung sudah diidentifikasi, diindikasikan dan ditemukan adanya kesalahan salah saji yang materialitas itu atas yang berdasarkan pada pengujian atas suatu sampel dari populasi. Jadi ini adalah kesalahan penyajian yang diketahui ditemukan oleh si auditor pada saat proses audit berlangsung. Nah, itu disebut sebagai non-misstatement atau kesalahan penyajian yang diketahui. Kemudian kesalahan kedua yaitu kesalahan penyajian diperkirakan atau likely misstatement, yaitu kesalahan yang terjadi akibat adanya perbedaan pertimbangan dari si auditor dengan pertimbangan si manajemen. Gitu. Jadi ada perbedaan pendapat atau perbedaan tingkatan materialitas ya dalam salah saji penyajian dalam saji pelaporan keuangan antara si auditor dan juga si manajemen. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan kesalahan penyajian yang diperkirakan. Itu. Jadi si auditor menganggap itu
material atau salah sajinya ya belum tentu pertimbangan manajemen, mungkin ya ada pertimbangan-pertimbangan lain atau keputusan-keputusan lain yang mengakibatkan kesalahan itu tidak dianggap material gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi kesalahan penyajian diperkirakan yaitu kesalahan yang terjadi akibat perbedaan pertimbangan auditor dengan pertimbangan manajemen. Nah, ini terkait dengan dua kesalahan penyajian dalam suatu rekening pada pelaporan keuangan yang dianggap memicu timbulnya materialitas. Nah, terkait dengan materialitas ini dapat ditentukan pada dua tahap. Yang pertama itu pada saat perencanaan audit dan yang kedua itu pada saat evaluasi hasil audit atau kesimpulan audit. Jadi materialitas itu dapat ditentukan pada tahap awal dan juga pada tahap akhir. Pada tahap awal itu pada saat perencanaan audit, yang tahap akhir yaitu pada saat evaluasi hasil audit. Kalau penentuan materialitas pada perencanaan audit ya tentunya berdasarkan informasi yang didapatkan oleh si auditor terkait dengan ruang lingkup usaha klien, kemudian struktur organisasinya, bahwa segala macam informasi-informasi awal yang ditemukan, yang didapatkan atau diperoleh oleh si auditor ya dapat ditentukan terkait dengan tingkatan materialitas atas salah saji pelaporan keuangan dari si klien gitu. Jadi pada saat perencanaan ya sudah bisa kita identifikasi, kita tentukan terkait dengan materialitasnya, materialitas atas salah saji pelaporan keuangan gitu. Sedangkan kalau yang kesimpulan audit pada saat evaluasi hasil audit ya tentunya materialitas itu sudah ditemukan atau diidentifikasi atau diperoleh ataupun didapati oleh si auditor pada saat proses audit berlangsung. Nah, ini terkait dengan materialitas yang sudah diidentifikasi, sudah ditemukan terkait dengan bukti-bukti audit yang ada. Nah, itu terkait dengan materialitas yang ditentukan pada saat evaluasi hasil audit, yaitu pada saat proses audit berlangsung atau selesai. Yaitu pada saat audit selesai ataupun pada saat berlangsung juga bisa. Nah, untuk kedua tahapan ini dapat kita jelaskan, kita bahas sama-sama ya masing-masing ya, dari perencanaan audit dan juga kesimpulan audit. Kita mulai dari perencanaan audit dulu. Nah, terkait dengan penentuan materialitas ya, penentuan materialitas pada tahap perencanaan audit. Ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi kita identifikasi atas informasi yang kita dapat dari si klien, kemudian kita tentukan materialitas salah saji pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhannya. Nah, ini memicu atau berhubungan atau berkaitan dengan yang namanya fraudulent financial report. Itu sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan fraudulent financial report, yaitu kita terkait dengan salah saji yang menyeluruh pada pelaporan keuangan. Jadi penentuan materialitas pada tahap perencanaan audit yang pertama ya kita tentukan materialitasnya dulu pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Itu ya dampaknya itu lebih kepada pelaporan keuangan, salah saji secara menyeluruh terkait dengan pelaporan keuangan. Kemudian kita kerucutkan lagi, kita lebih spesifik lagi terkait dengan menentukan materialitas pada tingkat saldo akunnya. Jadi masing-masing posnya ya, masing-masing pos yang kita tentukan terkait dengan materialitasnya. Nah, untuk yang kedua ini menentukan materialitas pada tingkat saldo akun ya berkaitan dengan asset misappropriation. Nah, tadi kan fraudulent financial report. Yang bawah ini ya kaitannya dengan asset misappropriation, di mana materialitas salah saji pelaporan keuangan yang ditentukan pada tingkat yang lebih spesifik ya, pada hal-hal yang spesifik, yaitu pada tingkat saldo akun dari masing-masing posnya, masing-masing bagiannya, pada komponen-komponen yang ada pada pelaporan keuangan gitu. Nah, ini terkait dengan penentuan materialitas pada tahap perencanaan audit.
Kemudian tahapan yang kedua, yaitu penentuan materialitas pada tahapan kesimpulan audit atau evaluasi hasil audit. Yang pertama itu membuat estimasi total salah saji per segmennya. Jadi ini kalau kesimpulan audit itu pada saat proses audit sudah berlangsung ya, ataupun sudah selesai dilakukan. Nah, di mana kita auditor ini membuat estimasi atas total salah saji yang material pada pelaporan keuangan klien per segmennya, jadi per segmen atau per departemen atau per bagiannya, itu masing-masing posnya. Yang terkait dengan perencanaan audit ya kan sudah kita bahas ya, dimana kita melakukan prosedur audit, proses audit itu tidak langsung semua secara keseluruhan ya dalam pelaporan keuangan ya, dibagi per siklusnya lagi, masing-masing siklusnya, masing-masing departemen atau masing-masing bagiannya, jadi dilakukan proses audit. Nah, tidak kita lakukan secara menyeluruh, tetapi per bagiannya, masing-masing bagian ada tahapannya, ada siklusnya. Nah, dari hasil proses audit inilah kita membuat estimasi atas total salah saji per segmennya, gitu. Nah, setelah itu ya kita bandingkan antara estimasi salah saji yang sudah kita hitung per segmennya dengan estimasi awal materialitas, yaitu estimasi awal yang sudah kita tentukan pada saat perencanaan audit ataupun pada saat terkait dengan revisi asesmen materialitas atau revised judgment about materiality, gitu. Jadi yang kedua yaitu kita bandingkan estimasi total salah saji yang sudah kita tentukan, sudah kita hitung, kita bandingkan dengan estimasi awal materialitas pada saat penentuannya, pada saat materialitas itu ditentukan di tahapan perencanaan audit, atau terkait dengan revisi asesmen materialitas. Nah, revisi asesmen materialitas itu maksudnya apa? Yaitu perubahan angka materialitas dari yang telah ditetapkan pada saat perencanaan audit, ya, yaitu perubahan angka materialitas, tingkatan materialitas yang kita tentukan, ya, dari yang awal kita tetapkan pada saat perencanaan audit dengan perubahan yang terjadi, itu perubahan tingkatan penentuan materialitas yang terjadi. Ya, kita bandingkan salah saji yang sudah kita hitung per segmennya, bandingkan dengan estimasi awal materialitas ataupun terkait dengan perubahan angka materialitas dari yang awal ditetapkan pada saat perencanaan audit, gitu. Nah, itu terkait dengan penentuan materialitas pada tahapan kesimpulan audit. Jadi saya ringkas lagi, yang pertama buat estimasi total salah saji per segmennya, per siklus proses auditnya. Kemudian kita bandingkan salah saji tersebut dengan estimasi awal materialitas atau terkait dengan revisi asesmen materialitas. Itu. Kalau estimasi awal materialitas ya pada saat penentuan materialitas salah saji pada tahapan perencanaan audit. Kalau revisi asesmen materialitas itu adalah terkait dengan perubahan angka materialitas dari yang telah ditetapkan pada saat perencanaan audit, itu terkait dengan perubahannya, kita bandingkan dengan sisi total estimasinya atas total salah sajinya, gitu ya. Ini terkait dengan pencocokan atau penentuan materialitas salah saji pelaporan keuangan pada tahapan kesimpulan audit. Oke, penentuan materialitas salah saji pelaporan keuangan ada dua tahap sudah kita bahas, yaitu pada saat tahapan perencanaan audit dan juga yang kedua pada tahapan evaluasi hasil audit. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan dasar alokasi materialitas. Nah, pengalokasian materialitas seberapa besar sih pengalokasiannya? Di sini ada dua hal ya, ada dua potensi terkait dengan materialitas. Yang pertama itu potensi salah saji, di mana semakin kecil potensi salah saji, maka semakin besar alokasi atas tingkatan materialitasnya. Jadi, kalau auditor mengidentifikasi atau menentukan bahwa pelaporan keuangan tersebut memiliki potensi salah saji yang kecil, otomatis tingkatan materialitas yang ditentukan oleh si auditor akan lebih besar. Itu karena apa? Karena salah sajinya kecil ya, semakin
kecil, otomatis tingkatan materialitasnya akan semakin tinggi gitu. Karena dianggap laporan tersebut aktual, dapat dipercaya ataupun sudah wajar, otomatis ya materialitasnya harus kita tingkatkan lagi gitu untuk menciptakan atau mendapatkan hasil audit yang optimal dan juga akurat gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan potensi biaya audit. Nah, ini juga mempengaruhi tingkatan materialitas. Semakin besar potensi biaya audit yang dikeluarkan sama klien, tentunya akan semakin besar juga tingkatan materialitas yang ditentukan. Ya benar, cost-nya besar ya otomatis hasil audit yang diinginkan juga lebih akurat dan juga lebih dapat dipertanggungjawabkan ya, walaupun secara spesifik. Otomatis ya semakin besar effort atau cost yang dikeluarkan atas biaya audit ini, ya kemauan klien dan juga integritas si auditor atau tanggung jawab si auditor ya kan semakin besar. Otomatis tingkatan materialitasnya juga semakin besar. Nah, itu terkait dengan potensi materialitas atas pelaporan keuangan terkait dengan dasar alokasi materialitasnya.